Apa kabar Sobat Nur Media Channel? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kenikmatan dan hidayahnya kepada kita semua. Pemerintahan Turki Utsmani merupakan kekhilafahan Islam yang terakhir yang runtuh pada tahun 1924 Masehi. Namun banyak kejadian yang menarik yang membuat Islam semakin disegani dan dikenal oleh seluruh bangsa Eropa, khususnya Eropa Timur. Bahkan sampai sekarang bangsa Eropa masih segan dan takut terhadap Islam. Pada tahun 1526 terjadi peperangan yang melibatkan kekhalifahan Turki Utsmani. Pada saat itu Turki Utsmani dipimpin oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni melawan kerajaan Hungaria yang dibantu oleh koalisi Eropa, yang saat itu Hungaria dipimpin oleh Raja Louis II. Pertempuran besar tersebut terjadi di Lembah Mohak. Pasukan kekhalifahan Turki Utsmani yang berjumlah 50.000 orang. Beberapa sumber lain menyebutkan bahwa pasukan kekaisaran Turki Utsmani berjumlah 100.000 orang melawan pasukan Hungaria yang dibantu beberapa kerajaan Eropa lainnya dengan total pasukan hampir mencapai 200.000 orang. Pada saat itu, kerajaan Hungaria merupakan kerajaan paling tua yang sudah berdiri selama 6 abad, serta kekuatan militernya yang sudah dikenal hebat oleh seluruh bangsa Eropa. Tidak heran jika pasukan yang mereka kirimkan hampir 200.000 orang. Kecerdasan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dalam mengatur strategi perang sangat luar biasa. Terbukti dengan strategi yang dipakai oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Perang Mohak dapat dimenangkan hanya dengan waktu yang singkat. Menurut beberapa sumber, perang ini hanya terjadi kurang lebih 2 jam. Kekhalifahan Turki Utsmani menerapkan strategi membariskan 100.000 pasukannya sepanjang 10 km dengan susunan pasukan terdiri dari 2 lapis. Pasukan bersenjata lengkap ditempatkan paling depan dan pasukan meriam atau artileri berada di paling belakang. Pada 29 Agustus 1526, peperangan besar pun tak terelakkan lagi. Perang antara pasukan kekhalifahan Turki Utsmani dan pasukan Hungaria pecah. Ketika sedang terjadi pertempuran sengit, pasukan infanteri Turki Utsmani pura-pura kalah dan lari terbirit-birit ke belakang, merasa sudah unggul dan mengira kemenangan berada di pihak mereka. Pasukan Hungaria mengejar pasukan muslimin sampai tidak menyadari formasi perang mereka. Sebanyak 100.000 pasukan Hungaria telah terjebak oleh strategi jitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni, sehingga tanpa sadar mereka sudah berada di tengah-tengah meriam pasukan kaum muslimin. Pasukan Turki Utsmani yang telah siap dengan moncong-moncong meriam besarnya, dan letusan pertama meriam tersebut menyadarkan pasukan Hungaria akan situasinya yang sudah terjebak. Tapi semua sudah terlambat. Pasukan Turki Utsmani yang tadi dikejar pasukan Hungaria berbalik menghajar mereka. Dentuman-dentuman meriam selanjutnya menjadi awal kematian tragis bagi pasukan Hungaria. Kuda-kuda perang yang tadinya gagah perkasa dengan lapisan baja pelindung yang sulit ditembus oleh pedang atau peluru-peluru senapan menjadi tidak berarti di hadapan moncong-moncong meriam pasukan Turki Utsmani yang tanpa henti menembak ke arah mereka. Sisa-sisa pasukan Hungaria kocar-kacir tanpa arah dan berusaha mundur, tetapi di belakangnya mereka hanya ada sungai Danube. Sehingga banyak juga di antara mereka yang mati konyol karena berdesak-desakan dan tenggelam di sungai Danube, termasuk Raja Hungaria Louis II serta para uskup. Kekalahan ini menggemarkan seluruh penjuru benua Eropa dan merupakan awal dari perang-perang penaklukan kekhalifahan Turki Utsmani di wilayah Eropa. Hanya kurang dari 2 jam, seluruh pasukan koalisi Kristen Eropa yang dipimpin oleh Hungaria dihancurkan dengan menelan 50.000 korban di pihak mereka. Pada akhirnya kemenangan menjadi milik kekhalifahan Turki Utsmani. Kemenangan kekhalifahan Turki Utsmani atas kerajaan Hungaria menyebabkan perpecahan Eropa dan kerajaan Hungaria selama beberapa abad. Permusuhan antara Kesultanan Utsmaniyah dengan Eropa terus berlanjut. Kerajaan Hungaria yang telah runtuh kemudian bersatu dengan kerajaan Habsburg dari Austria dengan menikahkan Anna Jagiellonica, adik Raja Louis II, dengan Raja Ferdinand I dari Habsburg. Akan menutup rapat perihal aib ini selama beberapa dekade. Produksi film tentang King Sulaiman pun dibuat demi menggiring opini negatif dan dengan segala distorsinya. Hingga sekarang mereka masih takut, trauma, kecewa hingga akhirnya melakukan perbuatan tercela. Wallahu a'lam bishawab.